Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Nurkoiliah dengan NIM A2212222 dari kelas E. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 4 materi, di mana materi yang akan saya bahas adalah yang pertama sistem endokrin, lalu yang kedua sistem indera, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran, lalu ketiga sistem indera penciuman, pengecap, dan kulit, lalu yang terakhir sistem reproduksi. Pertama-tama saya akan membahas terkait sistem endokrin. Nah, apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin ialah sistem yang berperan penting guna mengatur fungsi tubuh yang sangat penting. Sistem endokrin juga berfungsi dalam mengatur konsentrasi kalium. Nah, pada gambar ini telah terpaparkan apa saja fungsi-fungsi dari sistem endokrin. Yang pertama, untuk hemostatis, pertumbuhan mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, untuk perkembangan seksual dan siklus reproduksi. Lalu ada klasifikasi hormon. Nah, klasifikasi hormon jika dilihat dari struktur kimianya akan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada protein, peptida, asam amino, steroid, dan asam lemak. Lalu ada klasifikasi hormon. Nah, klasifikasi hormon ini jika dilihat dari cara kerjanya akan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada hormon perkembangan atau development hormone. Nah, hormon perkembangan ini adalah hormon yang berfungsi membantu dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Salah satu contohnya adalah hormon pertumbuhan, yaitu growth hormone atau yang kita kenal dengan singkatan GH. Lalu ada hormon metabolisme atau metabolic hormone. Hormon metabolisme adalah hormon yang berperan dalam membantu proses metabolisme tubuh seperti metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu ada hormon trofik atau tropik hormon. Nah, hormon ini merangsang sekresi hormon lain dan menargetkan kelenjar endokrin lainnya. Contohnya adalah adrenokritotropik hormon. Nah, selanjutnya, sifat-sifat dari hormon adalah zat ini merupakan pengaturan fisiologis terhadap keberlangsungan hidup sesuatu organ atau sesuatu sistem. Sebagai contoh, sistem penggandaan gula di dalam darah misalnya diatur oleh beragam hormon, diantaranya hormon insulin dan glukagen. Nah, mekanisme kerja hormon terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme reseptor membran tetap dan mekanisme reseptor seluler. Nah, ada perbedaan sistem endokrin vertebrata dan invertebrata. Nah, pada vertebrata, sistem endokrin pada vertebrata adalah jaringan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang diangkut melalui aliran darah untuk mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme reproduksi, dan respon terhadap stres. Sedangkan sistem endokrin pada invertebrata ini lebih sederhana dibandingkan dengan sistem endokrin pada hewan vertebrata. Hewan invertebrata tidak memiliki kelenjar endokrin yang kompleks seperti vertebrata, serta hormon mereka ini sering diproduksi oleh sel atau kelompok sel terbesar di dalam tubuh mereka. Kita masuk di pembahasan kedua, yaitu sistem indera, penglihatan dan pendengaran. Apa itu sistem indera? Nah, sistem indera ini adalah sekumpulan organ atau alat yang memungkinkan tubuh untuk menerima rangsangan dari lingkungannya. Seperti indera mata, kita melihat rangsangan sehingga kita dapat melihat objek di depan kita, menerima rangsangan seperti suara sehingga kita dapat mendengar. Nah, ini adalah alat-alat indera. Di gambar ini adalah alat indera manusia, tetapi kurang lebih alat indera hewan juga sama seperti ini. Lalu, kita akan membahas struktur mata. Nah, struktur mata ini terbagi menjadi 8. Yang pertamanya ada kornea, iris dan pupil, lensa, tapetum lucidum, struktur tambahan, sklera dan koroid, saraf optik, dan retina. Nah, kornea ini merupakan lapisan terluar transparan yang membantu dalam
fokus cahaya ke dalam mata. Di sini digambar sudah ada jelas ya, yang mana letak kornea. Lalu iris dan pupil. Nah, iris dan pupil ini berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan mengendalikan ukuran pupil. Karena biasanya eh, pupil suatu hewan itu akan ada yang membesar dan mengecil. Contohnya seperti kucing ya. Jika kita perhatikan, pupil kucing itu akan membesar, mengecil. Lalu ada lensa yang berfungsi dalam membantu memfokuskan cahaya ke dalam mata. Lalu ada tapetum lucidum. Nah, di mana tapetum lucidum ini terutama pada hewan noktural seperti kucing dan anjing memiliki lapisan reflektif yang disebut tapetum lucidum yang di belakang retina. Lalu ada struktur tambahan. Nah, seperti membran neftitating pada beberapa mamalia dan reptil yang memiliki fungsi sebagai kelopak tambahan atau pelindung mata. Lalu ada sklera dan koroid yang berfungsi untuk melindungi dan menjadikan nutrisi bagian dalam mata. Yang berfungsi untuk melindungi dan menyediakan nutrisi dalam mata. Lalu ada saraf optik, di mana saraf optik pada hewan mengirimkan sinyal-sinyal listrik dari retina ke otak. Lalu ada retina. Nah, pada retina hewan mengandung sel-sel faktor reseptor yang mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Lalu kita membahas di komponen telinga. Nah, komponen telinga ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, dan sistem vestibular. Nah, telinga luar sendiri ini berfungsi sebagai penangkap suara dan membantu mengarahkan gelombang ke dalam telinga. Lalu ada telinga tengah yang terdiri dari gendang telinga, serangkaian tulang pendengaran kecil seperti malens, inkus, dan stapes. Lalu ada telinga dalam. Nah, yang mana telinga dalam ini berperan dalam transduksi suara menjadi sinyal saraf. Lalu ada sistem vestibular. Nah, yang terletak di dalam telinga dalam dan berfungsi dalam keseimbangan dan orientasi spasial. Next, kita akan membandingkan perbedaan sistem pendengaran pada hewan. Nah, ada 3 pembanding, yaitu vertebrata, invertebrata, dan hewan malam. Nah, pada vertebrata ini memiliki saraf pendengaran yang berkembang dengan tingkat kompleksitas. Lalu pada invertebrata ini memiliki kemampuan pendengaran yang dimediasi oleh organ pendengaran khusus, meskipun struktur dan mekanisme deteksi suara mereka dapat berbeda dengan vertebrata. Lalu pada hewan malam, contohnya seperti kelelawar, di sini ada gambarnya. Nah, memiliki pendengaran yang sangat baik dan mengandalkan gelombang saraf untuk navigasi. Selanjutnya, kita bahas ke sistem indera, yaitu indera penciuman, pengecapan, dan kulit. Nah, di sini terdapat gambar sistem indera penciuman, sistem indera kulit, dan sistem indera pengecap. Di sini adalah sistem indera penciuman adalah sistem yang memungkinkan hewan untuk mendeteksi dan menginterpretasikan berbagai aroma. Berikut ini beberapa indera penciuman, yaitu organ penciuman utama, olfaktori, dan bagian otak yang terlibat. Lalu, sistem indera pengecap pada hewan adalah sistem yang memungkinkan hewan untuk mendeteksi berbagai rasa makanan, pahit, asam, dan manis, ataupun asin. Lalu, komponen sistem indera pengecap ini lidah dan mulut, reseptor rasa, saraf pengecap, dan bagian otak yang terlibat. Lalu, sistem indera kulit pada hewan adalah sistem yang terdiri dari berbagai struktur dan reseptor di dalam kulit hewan. Komponennya yaitu reseptor sentuhan, reseptor suhu, dan reseptor kulit. Selanjutnya kita akan membahas di materi terakhir, yaitu sistem reproduksi pada hewan. Apa sih sistem reproduksi pada hewan? Nah, reproduksi pada hewan ini terbagi menjadi 2, yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Nah, reproduksi aseksual ini dapat terjadi melalui proses pembelahan, fragmentasi, dan bertunas.
Nah, reproduksi dengan pembelahan ini sebagai contoh yaitu amoeba dan protozoa, di mana amoeba itu melakukan reproduksi pembelahan. Protozoa juga begitu. Lalu, apa itu spermatogenesis dan oogenesis pada hewan? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma atau gamet jantan yang terjadi di dalam testis. Selama proses spermatogenesis, spermatogenia akan berkembang biak dengan cara membelah dan menghasilkan spermatofit primer, spermatofit sekunder, dan akhirnya spermatid. Lalu oogenesis adalah proses pembentukan gamet betina atau ovum yang terjadi di dalam ovarium yang hanya dimiliki eh, spe- oleh hewan betina. Lalu proses ini ditandai dengan adanya pembelahan oogonium menjadi oosit atau calon ovum yang akan mengalami pemasakan sehingga menjadi ovum yang siap dibuahi. Lalu perkembangan embrio dan keturunannya. Nah, perkembangan embrio dan keturunannya pada hewan ini digolongkan menjadi tiga, yaitu ada ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Nah, ovipar ini adalah hewan bertelur, contohnya ayam. Lalu ada ovovivipar, ini adalah hewan bertelur juga, tetapi telurnya masih di dalam induknya, di dalam tubuh sang induk. Lalu vivipar. Nah, vivipar ini embrio mendapatkan makanan dari tubuh induk. Jadi, vivipar ini adalah hewan yang melahirkan. Contohnya seperti yang digambar pada singa, harimau, kucing, tikus, anjing, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.